Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luklu Atul Afidah dari kelas 10 Teknik Listrik 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik dan jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan suatu kesatuan antara beberapa komponen elektronika dan sumber tegangan yang dihubungkan secara terbuka, supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Dalam pemasangan atau pembuatan rancangan harus diperhatikan beberapa hal. Faktor tersebut yaitu reaktansi induktif atau induktansi, reaktansi kapasitif, permitivitas, dan resistivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis rangkaian listrik. Ada 3 bentuk rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Pertama, rangkaian listrik seri. Bentuk rangkaian seri bisa dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak mempunyai cabang. Karakteristik rangkaian seri yaitu cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet, atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak mempunyai percabangan sepanjang rangkaian. Cuma ada satu jalan yang bisa dilewati oleh arus. Jadi, kalau ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak bisa berfungsi dengan benar, dan selanjutnya. Rumus rangkaian seri yaitu arus sama dengan arus 1 sama dengan arus 2 sama dengan arus 3. Volt sama dengan volt 1 ditambah volt 2 ditambah volt 3. Rangkaian 1 sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kedua, rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel mempunyai ciri khas yang bisa dan sangat mudah banget dikenali, yaitu susunan rangkaiannya mempunyai cabang. Instalasi listrik di suatu rumah biasanya memakai susunan rangkaian paralel. Meski sedikit lebih rumit dari rangkaian seri, rangkaian paralel mempunyai banyak keuntungan. Karakteristik rangkaian listrik paralel yaitu cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian mempunyai percabangan. Ada beberapa jalan yang bisa dilewati oleh arus, dan lain-lain. Rumus rangkaian paralel yaitu arus sama dengan arus 1 ditambah arus 2 ditambah arus 3. Volt sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. 1 per rangkaian listrik sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Yang ketiga, rangkaian listrik gabungan. Rangkaian gabungan merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik pada hukum yang berlaku pada rangkaian gabungan juga mengikuti keduanya. Rumus rangkaian gabungan yaitu arus sama dengan arus 1 ditambah arus 2. R sama 1 per Rp sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. R total sama dengan R1 ditambah 1 per Rp. Rangkaian listrik arus searah. Sumber arus listrik secara DC yaitu sumber energi listrik yang bisa menimbulkan arus listrik yang arahnya selalu tetap konstan dari muatan listrik dari komponen tinggi ke rendah.
kelima, rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Dalam rangkaian arus searah DC, tegangan dan arus umumnya konstan, tapi kalau dalam rangkaian arus bolak-balik atau AC, nilai sesaat dari tegangan arus dan karenanya daya terus berubah dipengaruhi oleh pasokan. Selanjutnya adalah rangkaian listrik 1 phase atau 3 phase. 1 phase dan 3 phase. Sistem daya 1 fasa dan 3 fasa mengacu pada unit yang memakai daya listrik bolak-balik atau AC. Manfaat rangkaian listrik 1 phase adalah array luas penggunaan aplikasi. 3. Satu daya AC paling efisien sampai 100 watt. 3. Lebih sedikit biaya desain. 4. Desain yang kurang rumit. Manfaat rangkaian listrik 3 phase: pengurangan konsumsi tembaga, lebih sedikit risiko keselamatan buat pekerja, biaya penanganan tenaga kerja yang lebih rendah, efisiensi konduktor yang lebih baik, kemampuan buat menjalankan beban daya yang lebih tinggi. Ketujuh adalah rangkaian listrik sederhana. Lampu butuh 2 kabel buat menyala, 1 kabel netral dan satunya lagi yaitu kabel hidup. Kedua kabel ini terhubung dari lampu ke panel suplai utama. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel pada bentuk rangkaian, yaitu 1. Perbedaan susunan rangkaian. Susunan rangkaian seri terlihat sederhana dan rangkaian paralel lebih terlihat kompleks. Kedua, perbedaan pada komponen yang dipakai, yaitu komponen seri lebih sedikit dan komponen paralel lebih banyak. Perbedaan pada rumus dalam mencari hitungan, yaitu kuat arus dalam rangkaian seri dan paralel. Mencari kuat arus pada rangkaian seri, kedua, kuat tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Tegangan yaitu besar energi potensial atau volt dalam sebuah medan listrik yang punya satuan volt, yaitu satuan rangkaian seri. Energi potensial atau tegangan tidak bisa disamakan nilainya seperti cuma dengan kuat arus. Sedangkan tegangan paralel yaitu sama buat semua titik. Ketiga, besar hambatan pada kedua rangkaian. Perbedaan keunggulan dan kelemahan rangkaian seri dan paralel. Keunggulan rangkaian seri yaitu rangkaian seri akan memakai lebih sedikit komponen daripada rangkaian paralel, mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat kalau menjadi kerusakan, mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat. Keunggulan rangkaian paralel: kalau satu hambatan berpengaruh, tidak akan membuat masalah di hambatan lainnya. Mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Kalau dipakai pada pemasangan bohlam dalam rangkaian, maka nyala bohlam tidak berbeda antara yang terdekat sampai yang terjauh dari sumber tegangan. Kelemahan rangkaian listrik seri dan paralel yaitu kelemahan rangkaian listrik seri mempunyai energi potensial yang beda. Bohlam terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup. Kelemahan rangkaian paralel yaitu lebih boros listrik
dan pemakaian komponen penyusun. Mempunyai kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lain. Sekian penjelasan mengenai rangkaian listrik dan macam-macam rangkaian listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.